it's me Shiva Wilson and welcome back to my channel. Teman-teman masih bingung gak sih kenapa ya kalau kita pas public speaking kita jadi grogi, jadi takut, jadi tegang, kadang sampai sakit perut. Terus gimana ya cara ngatasinnya? Since banyak banget yang udah DM aku nanya-nanya mengenai gimana sih caranya bisa public speaking yang baik dan benar, gimana biar gak grogi, takut, dan lancar sesuai yang diinginkan. Aku juga sering banget kok sebelum manggung itu masih ada perasaan grogi, keringet dingin, takut, dan lain-lain. Tapi hal itu normal kok teman-teman. Jadi solusinya apa dong biar public speaking kita bagus? Sit down and relax guys. Karena hari ini aku bakal bagi-bagi tips public speaking ala aku. Tanpa basa-basi, ayo kita mulai. Yang pertama adalah preparation. Harus ada persiapannya sebelum manggung. Hal apa aja ya kira-kira yang perlu disiapin sebelum manggung? Yang pertama adalah bahasanya. Nih, kalian mau manggung harus pakai bahasa apa nih? Bahasa Indonesia kah? Bahasa Inggris? Bahasa Arab? Bahasa formal atau informal? Dan lain-lain sebagainya. Karena kalau kita pas manggung salah pakai bahasanya, itu fatal banget ya teman-teman. Jadi harus tahu dulu kita mau pakai bahasa apa nih pada saat manggung. Yang kedua, harus tahu audiensnya. Kita bakal ditonton sama siapa? Guru-guru, Pak Presiden, teman-teman, dan lain-lain. Karena kita bakal bisa sesuaiin juga sama bahasanya. Bakukah atau santaikah? Jangan sampai pemilihan bahasa kita dengan audiensnya salah. Misal kita pidato di depan Pak Presiden, masa kita bilangnya, "Halo guys," kan gak mungkin ya. Makanya kita harus tahu dulu audiens dan bahasanya. Yang ketiga, kita harus tahu deadline-nya. Kita perform kapan nih? Nah, dari situ kita bisa nimbang-nimbang kapan waktu kita untuk latihan. Kita taruh misalkan kita tampil tanggal 30. Aku saranin H-3, berarti tanggal 27, itu kita benar-benar udah matang. Nah, kita bisa latihan seminggu atau 2 minggu sebelum tanggal 27 itu. Selanjutnya adalah pembuatan skrip. Aku highly recommended ke teman-teman untuk bikin skrip karena dari skrip itu sendiri kita bisa tahu runtutan apa yang bakal kita omongin nanti pas hari H. Kalau teman-teman nyamannya improvisasi, gak apa-apa juga. Sama kok, aku juga tipe orangnya yang suka improvisasi. Tapi membuat skrip itu sangat-sangat membantu kita. Tidak dihafal, tapi dipahami. Skrip itu bisa nempel loh di otak kita nanti runtutannya kayak gimana. Makanya skrip itu ngebantu banget. Yang terakhir adalah body gesture. Nah, setelah bikin skrip, mungkin di beberapa kalimat atau di beberapa kata, teman-teman bisa menambahkan body gesture. Misalkan kalau kita mau lomba storytelling, ya kan? Nah, itu penting banget pakai skrip dan tahu body gesture-nya. Tips kedua itu adalah mindset. Kita harus punya mindset yang positif sebelum manggung. Dan pas latihan juga. Nah, ini ada hubungannya nih sama ketakutan umum pada public speaking. Yang pertama banget itu adalah overthinking. Duh, nanti gimana ya performance aku? Bagus gak ya? Duh, nanti orang-orang bakal bilang apa? Dan lain sebagainya. Nah, pikiran-pikiran kayak gini yang harus kita hilangkan teman-teman. Karena yang pertama, kita harus tahu bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi kalau kita perform, kita melakukan kesalahan kecil, gak apa-apa karena kita masih belajar. Even yang udah profesional pun, dia juga pernah kok melakukan kesalahan-kesalahan kecil dan itulah yang dinamakan proses belajar. Gak apa-apa teman-teman kalau salah-salah sedikit. Nanti ke depannya kita bisa evaluasi biar public speaking kita makin bagus. Nah, selanjutnya itu kita harus percaya diri. Aku tahu percaya diri ini gak mudah, tapi kalau preparation kita udah matang, insya Allah kita bakal jauh lebih pede. Makanya tadi aku menaruh preparation itu di nomor 1. Kan kalau udah prepare, semuanya kita udah tahu, semuanya kita udah matang, kan jadinya enak. Kita pede aja deh ngebawainnya. Selanjutnya, mindset yang harus kita tanamkan adalah audiens tidak akan mengekspektasikan apa-apa dari kita. Mereka hanya melihat performance kamu. Hanya kita doang yang mengekspektasikan diri kita sendiri. Nah, coba sebelum manggung, biarkan nanti apa yang kita sampaikan di depan itu mengalir seperti air. Dibawa relax dan yakin kalau kamu itu pasti bisa. Selanjutnya, orang-orang gak akan tahu apa yang bakal kita sampaikan. Nah, makanya itu, anggap aja kita ini lagi bertukar pikiran sama orang-orang yang ada di depan kita. Kita lagi menyampaikan apa yang kita tahu mengenai materinya. Jadi gak perlu takut kalau kita melakukan kesalahan karena orang lain gak tahu kalau ternyata itu tuh kita salah di mata kita gitu. Anggaplah kita salah memilih kata, tapi audiens gak akan ngeh kok karena kita udah tahu yang sempurna itu bagaimana. Ketika kita melakukan kesalahan kecil, kita merasa tadi tuh salah banget. Padahal
Padahal di mata audiens itu nggak sama sekali salah gitu loh teman-teman. Karena kita udah tahu yang perfectnya aja gimana, makanya kalau pas kita melakukan kesalahan jadinya fatal banget. Padahal audiens sendiri nggak ngeh. Jadi santai aja ya teman-teman. Nah yang terakhir adalah buang segala energi negatif. Kalau teman-teman merasa mual, merasa sakit perut, coba ke belakang dan keluarin apapun yang dirasakan. Biar setelah semuanya keluar, tubuh kita jauh lebih enak. Tips yang ketiga adalah perhatikan konsumsi kamu. Nah sebelum manggung, spare waktu 30 menit itu jangan ada konsumsi apapun. Karena takutnya kita pas manggung sendawa atau kayaknya ngerasanya terlalu begah atau gimana gitu ya. Nah makanya sebelum manggung, 30 menit sebelum manggung, makan makanan yang ringan-ringan aja dulu teman-teman. Kalau sejam atau 2 jam sebelum manggung nggak apa-apa makan yang berat-berat karena kita butuh asupan energi dari situ. Tapi 30 menit sebelum manggung kita makannya cemilan aja dan air hangat karena biar tenggorokan kita enak teman-teman. Tips yang keempat itu adalah take deep breath, make yourself relax. Ini salah satu tips yang bener-bener paling penting banget dan aku sering lakukan kalau aku lagi grogi. Sebelum manggung, aku rekomendasi kamu untuk melakukan hal ini. Nah, di sini kita tarik nafas dan tahan 5 detik lalu buang. Nah, lakukan hal ini berulang-ulang kali sampai kamu merasa tenang. Nah, pada saat kita menarik nafas dan membuang nafas, di pikiran kita harus menanamkan, aku pasti bisa, nanti lancar kok. Dan pikiran-pikiran positif lainnya. Insya Allah, hati, pikiran, dan tubuh kita jadi tenang dan relax. Tips yang kelima adalah ask for help. Minta bantuan teman-teman, guru, atau bahkan keluarga untuk melihat kamu latihan. Kan kamu pasti latihannya sendiri dulu kan? Misalkan kamu latihan di depan boneka, di depan kaca, dan lain-lain sebagainya yang menurut kamu nyaman. Setelah itu, kamu juga butuh untuk dilihat oleh orang beneran gitu loh. Sehingga kamu nanti nggak begitu kaget pas kamu manggung di hari H. Karena kamu sebelumnya juga udah dilihat sama orang beneran. Nah, itu bakal membantu kamu banget loh. Tips yang keenam itu adalah ask for suggestion. Nah, setelah kamu latihan di depan teman-teman, keluarga, ataupun guru, tanya sama mereka, apa yang harus diperbaiki? Saran dan masukannya dong. Karena semakin banyak mereka memberi kritik dan saran, semakin bagus pula nanti public speaking kamu. Nah, kamu bisa belajar dari kesalahan. Itu adalah bagian dari proses. Yang ketujuh adalah belajar dan banyak latihan. Semakin banyak kamu belajar dan latihan, semakin berkualitas pula public speaking kamu nantinya. Karena orang-orang yang profesional dalam public speaking pun, mereka udah pasti banyak evaluasi, latihan, dan belajarnya. Jadi, omongan orang tentang orang yang public speaking yang berkualitas, dia pasti banyak jam terbangnya. Iya, aku setuju sama statement tersebut. Semakin banyak kamu melakukan hal tersebut, jadi kamu udah semakin terbiasa deh. Yang terakhir itu adalah be yourself. Karena kita public speaking itu, kita menunjukkan apa yang kita tahu, gaya kita, dan diri kita sendiri. Jadi nggak perlu malu ya teman-teman, karena manusia itu semua yang berbeda dan unik-unik. Oke? Itu aja tips-tips untuk public speaking ala aku. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, kalian bisa tulis di kolom komentar atau hit my direct message on Instagram @shifawilson. Kalau teman-teman mau request aku bikinin video apa selanjutnya, kalian bisa komen di bawah ya. That's all from me. And don't forget to subscribe on my channel. Thank you so much. Goodbye.